Oke, kembali lagi bersama saya Asep Saifullah di channel saya sendiri. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas kisi-kisi SKB seleksi CPNS formasi jabatan analis tata ruang yang telah saya share beberapa hari yang lalu. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas satu persatu dari kisi-kisi yang telah saya sampaikan. Ini hanya permukaannya saja, mungkin teman-teman nanti bisa dielaborasi. Jangan jadikan patokan bahwa kisi-kisi saya ini bakalan keluar semua di tes nanti. Ini hanya sebagai gambaran ketika CPNS 2019 saya ketika SKB bahwa soal-soal yang keluar seperti ini. Jangan jadikan patokan. Teman-teman wajib mencari informasi lebih detailnya untuk dapat memperkuat perbendaharaan materi. Oke, langsung saja. Pertama, pahami betul struktur ruang dan pola ruang. Ini kita bisa ngambil sumbernya di Undang-Undang Penataan Ruang ya, di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Struktur ruang simpelnya adalah sistem jaringan, prasarana dan sarana. Jaringan drainase, jaringan jalan, telekomunikasi, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan fungsional. Kalau pola ruang itu adalah untuk peruntukan ruangnya, distribusi peruntukan ruang, kawasan lindung, dan budidaya. Simpelnya seperti itu. Oke, lanjut. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara atau melibatkan, teman-teman nanti bisa dipelajari di Permen ATR nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Nanti file-file yang dibutuhkan nanti akan coba saya drop di Google Drive. Biasa nanti tinggal teman-teman download, atau kalau ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut silahkan ditanyakan di kolom komentar. Lanjut. Dokumen yang dibutuhkan untuk peninjauan kembali RT/RW. Ini bisa dipelajari di Permen ATR nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Selanjutnya, penyelenggaraan penataan ruang. Ini ada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ini masuk ke tahapan mana? Jawabannya di tahapan pelaksanaan. Tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Ini merupakan aturan terbaru ya teman-teman. Lalu gimana caranya menginterpretasikan skala 1:5000? Bahwasannya berarti 1 cm di peta mewakili 5000 cm atau 50 meter pada jarak sesungguhnya. Lalu ditanyakan juga skala RT/RW provinsi. Ya, 1:250.000. Skala RDTR dan PZ itu 1:5000. Lengkapnya seperti ini. Skala RT/RWN 1:1 juta, RT/RWP 1:250.000, RT/RW Kabupaten 1:50.000, RT/RW Kota 1:25.000, dan skala RDTR dan PZ itu 1:5.000. Lalu juga ini teknik pengaturan zonasi ya. Ini nyinggung zonasi konvensional dan modern. Kalau secara umumnya kan teknik pengaturan zonasi ini di Permen ATR nomor 16 tahun 2018 ada 3 ya. Ada transfer development right, ada bonus zoning, dan conditional uses. Pokoknya secara lebih lengkap, pengertian seperti apa, skemanya ini seperti apa, pelajari aja ini Permen ATR nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RDTR dan PZ kabupaten atau kota. Lalu Permen ATR untuk persetujuan substansi nomor dan tahunnya berapa? Ini ada yang terbaru ya teman-teman. Pertama, Permen ATR nomor 11 tahun 2021. Kalau yang lama ketika saya tes itu masih Permen ATR nomor 8 tahun 2017. Seperti itu. Peta Indonesia termasuk skala? Ya, jawabannya kecil. Ada beberapa klasifikasi jenis peta
mulai dari peta kadaster yang skalanya besar sampai peta geografis yang skalanya sangat kecil. Peta Indonesia itu masuk di peta skala kecil, yang mana rentangnya di antara lebih dari 1/500.000 sampai dengan 1/1 juta, seperti itu. Skala peta kadaster berapa? Ya tadi 1/100 sampai 1/5000. Data sistem informasi geografis, vektor apa saja, raster apa saja. Nah, kalau vektor, simpelnya bentuknya ada titik, garis, kurva, atau poligon. Ya, itu merepresentasikan jaringan jalan, gedung, rel kereta, dan letak koordinat. Ini vektor seperti ini. Nah, kalau raster, simpelnya dia berbentuk piksel, picture element. Semakin besar piksel, semakin besar juga ukurannya. Seperti itu. Kalau raster nih kayak gini. Lanjut, yang tidak termasuk rencana rinci tata ruang apa aja? Rencana itu kan terbagi ke dalam dua. Kalau di tata ruang ada rencana umum, RT RWN, provinsi, kabupaten, atau kota. Kalau rencana rinci ini penjabaran dari RT RW ini. Ada kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Dan yang terakhir adalah RDTR dan peraturan zonasi. Lalu ini tanah hak Eigendom, nanti pelajari aja, ada di modul hak-hak barat atas tanah. Nanti saya drop juga di Google Drive. Tugas PPAT. Nah, tentang PPAT-an ini teman-teman tinggal pelajari aja lah. PP nomor 37 tahun 1998, juga perubahannya di PP nomor 24 tahun 2016. Nah, kalau ini saya kurang begitu soalnya lupa lagi ya. Oke lah, skip aja. Interpretasi berjenjang RT RWN sampai kabupaten atau kota. Oke, lanjut. Yang bangun gardu induk di kawasan industri, opsinya ada Telkom, PLN, Disub, atau apa? Ya, jawabannya PLN. Dia sebagai penanggung jawab BUMN yang menghandle untuk ketenaga listrikan. Lanjut, instansi daerah yang ngeluarin perizinan tata ruang, ya DPM, PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lalu juga instansi daerah punya peta dasar 4 tahun terakhir untuk nyusun RT RW secara aturan, boleh enggak? Ya, jawabannya boleh. Kenapa seperti itu? Berbicara tentang aturan di Permen ATR nomor 1 tahun 2018, pemutakhiran hanya perlu dilakukan apabila peta dasar yang digunakan itu lebih dari 5 tahun terakhir. Kalau ini kan 4 tahun, berarti di bawah 5 tahun kan, berarti masih boleh digunakan. Lalu data citra satelit untuk menyusun RT RW pakai jangka waktu yang berapa tahun terakhir? Secara aturan ini tidak lebih dari 1 tahun terakhir, tapi ketika waktu itu saya opsinya ada di bawah 1 tahun terakhir, itu ada 2 bulan dan 5 bulan. Yang tepatnya saya kurang tahu yang mana ya, cuma ini sekadar gambaran aja lah. Lanjut, jangka waktu nyusun kawasan industri RDTR, ini saya juga lupa lagi nih. Oke, skip aja lah. Tentang insentif dan disinsentif ini pasti akan selalu berpasangan. Simpelnya, insentif ini adalah kemudahan perizinan aja, keringanan pajak, kompensasi, dan lain sebagainya. Kalau disinsentif ini yang memberatkan, pengetatan persyaratan, pengenaan pajak, dan retribusi yang tinggi, dan lain sebagainya. Secara lebih lanjut, pokoknya tentang per RDTR-an dan PZ ini ada di Permen ATR nomor 16 tahun 2018 aja. Pelajari itu. Hasil dari persiapan penyusunan RT RW ada apa aja? Ya, hasilnya ada pembentukan SK tim penyusun RT RW, gambaran umum wilayah, kesesuaian produk RT RW sebelumnya, hasil kajian awal, metodologi pendekatan, rencana kerja, lalu juga perangkat survei data primer dan data sekunder.
Gunanya pengumpulan data dan informasi itu buat apa? Ya, untuk dapat menghimpun data dan informasi primer dan sekunder. Nah, untuk lanjut, untuk ngurus administrasi pertanahan, ini secara lebih lengkapnya ada di Peraturan Kepala BPN nomor 2 tahun 2013 ya teman-teman. Nanti tinggal pelajari aja di sana sambil teman-teman belajar juga berapa tanah yang bisa diurus ke kantor pertanahan di kabupaten atau kota, lalu juga mana untuk bisa ngurus tanah di kantor wilayah, seperti itu. Yang termasuk data spasial. Data spasial ini kan bagian dari data SIG, terdiri atas vektor dan raster. Selain data spasial juga ada data atribut yang merupakan penjelasan atau deskripsi objek di permukaan bumi berupa angka, huruf, tabel maupun diagram, seperti itu. Tanah gambut, simpelnya ini tanah kaya bahan organik aja, penimbunan oleh bahan organik, seperti itu. Lanjut, kawasan budidaya yang punya nilai strategis disebut apa? Ya, jawabannya kawasan andalan. Kawasan andalan, kalau pengen teman-teman tahu, ada di Sitarunas. Browsing aja kawasan andalan di Indonesia. Data statistik yang dipakai buat RT RW minimal berapa tahun terakhir. Di Permen ATR nomor 1 tahun 2018 tercantum bahwa data tahunan atau time series minimalnya 10 tahun terakhir. Peta yang nggak ada di profil RT RW apa aja? Nah, peta yang ada di profil RT RW diantaranya peta orientasi, batas administrasi, tutupan lahan, rawan bencana, sebaran penduduk. Selain ini berarti nggak ada di profil RT RW, seperti itu. Yang jadi input penyusunan RT RW itu ada persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep, dan juga terakhir penyusunan dan pembahasan Raperda RT RW. Untuk jalan, pengertiannya ada di PP nomor 34 tahun 2006. Seperti ini. Lalu juga jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan kabupaten atau kota disebut dengan jalan kolektor primer. Kenapa seperti itu? Ibu kota provinsi ini sebagai pusat kegiatan wilayah dan kabupaten kota itu sebagai pusat kegiatan lokal. Lalu teknik analisis di RT RW ini teman-teman bisa mempelajari di lampiran Permen ATR nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RT RW mulai dari provinsi sampai kabupaten dan kota. Lalu analisis yang dipakai untuk mengetahui pendapatan dan potensi penerimaan daerah apa saja? Analisis kemampuan keuangan pembangunan daerah. Untuk matriks ketentuan penggunaan lahan ini masuk di ranah per RDTR dan PZ juga, jadi masih nyambung di Permen ATR nomor 16 tahun 2018. Silahkan pelajari. Dan juga indikasi program secara lebih singkatnya merupakan berupa tabel dan merupakan bagian dari kelengkapan naskah Raperda RT RW maupun RDTR, seperti itu. Lalu juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini ditanya tentang apa? Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Raperda RT RW. RT RWN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kawasan perbatasan negara ditetapkan dengan, jawabannya, peraturan presiden. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Maaf kalau sepertinya saya berbicara cepat, hanya men-scan atau tanpa pembahasan lebih lanjut. Itu silahkan teman-teman untuk mempertajam kembali sehingga esensi dari belajar itu dapat gitu, nggak hanya disusupi saja. Karena waktu dulu juga saya demikian, tidak hanya membaca sekilas tetapi mempelajari berbagai aturan-aturan dan juga tahapan-tahapannya seperti apa, sehingga didapatkan intisari bahwa oh
ternyata belajar untuk persiapan SKB itu seperti ini. Jadi nyambung gitu ya. Seperti tadi mempelajari tentang per RDTR dan PZ, mulai dari teknik pengaturan zonasi itu seperti apa, untuk bisa memahami indikasi program dan matriks ketentuan penggunaan lahan itu kayak gimana, seperti itu. Sukses buat teman-teman yang sedang berjuang di seleksi CPNS tahun ini. Semoga apa yang dihasilkan merupakan hasil yang terbaik dan juga menjadi bekal teman-teman untuk dapat mengarungi profesi sebagai abdi negara. Sekian dari saya, ketemu lagi kita nanti di video-video selanjutnya. See you next time.